Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 4 bagian 2, di mana di sini kita akan melakukan pengujian di lab. Dan hasilnya itu kita hitung untuk mengetahui gradasi suatu tanah, apakah dia bergradasi baik atau bergradasi buruk. Nah, di mana di soal nomor 4 bagian pertama kita sudah membahas mengenai sieve analysis dan hydrometer analysis. Nah, berikut adalah hasil dari pengujian yang kita lakukan di lab. Nah, berikut adalah hasil pengujian dari sieve analysis yang kita lakukan di lab. Berikut adalah ukuran ayakan, dan dari hasil pengujian kita melakukan atau menunjukkan dari 2 sampel tanah, yaitu sampel tanah A dan sampel tanah B. Berikut datanya. Nah, yang ditanyakan dari soal, yang pertama, hitung berapa persentase kerikil, pasir, dan butir halus untuk masing-masing tanah. Yang kedua, hitung CU atau koefisien keseragaman dan CC atau koefisien kelengkungan untuk masing-masing tanah, dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Nah, komentar yang diberikan ini apakah tanah tersebut bergradasi baik atau bergradasi buruk. Nah, dari hasil data praktikum yang kita lakukan atau dari hasil pengujian sieve analysis ini, kita memperoleh persentase berat tanah yang tertahan dan persentase kumulatif tanah yang tertahan dan persentase butiran tanah yang lolos. Nah, untuk memperoleh persentase berat tanah yang tertahan ini adalah dari berat tanah yang tertahan dibagi dengan W total dikalikan 100%. Nah, untuk tanah A mengapa dia 0? Karena itu berat tanah 0 untuk dengan ukuran ayakan 37,5 itu dibagi dengan W total. W total tanah A itu sendiri adalah sebesar 250. Maka 0 dibagi 250 dikali 100%, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk ukuran ayakan yang ke-19 di berat persentase tanahnya, untuk contoh A atau tanah A sebesar 10,4. Mengapa demikian? Karena berat tanah yang tertahan itu 26 dibagi dengan W total, yaitu sebesar 250 dikali dengan 100%, sehingga hasilnya itu 10,4. Begitupun seterusnya. Begitupun untuk persentase yang tertahan untuk tanah B. Nah, untuk kumulatif tertahan ini, untuk kumulatif tanah tertahan ini itu hasil dari persentase berat tanah tertinggal, di mana persentase untuk persentase tanah tertinggal sebesar 0, maka kumulatif tanah tertinggal itu pun sebesar 0. Nah, untuk disaring ukuran ayakan 19 itu kumulatif tanah tertinggalnya sebesar 10,4. Mengapa demikian? Karena untuk persentase berat tanah 0 dijumlah dengan 10,4 sehingga hasilnya 10,4. Nah, untuk hasil persentase kumulatif tanah sebesar 22,8 ini diperoleh dari persentase berat tanah tertinggal, yaitu 0 ditambah 10,4 ditambah 12,4, sehingga hasilnya adalah 22,8. Begitupun seterusnya. Begitupun juga dengan sampel tanah B. Nah, untuk hasil persentase butiran tanah yang lolos ini diperoleh dari 100 dikurang persentase kumulatif tanah yang tertahan, di mana untuk ukuran ayakan 37,5 ini persentase butiran tanah yang lolos untuk tanah A itu sebesar 100%. Mengapa demikian? Karena 100 dikurang kumulatif tanah tertinggal itu sebesar 0, itu
maka hasilnya adalah 100%. Nah, untuk persentase butiran tanah A mengapa 89,6 itu dari 100% dikurang 10,4 sehingga hasilnya adalah 89,6. Nah, untuk persentase tanah A sebesar 77,2 ini hasil dari 100 dikurang 100 dikurang 22,8 sehingga hasilnya 77,2. Begitupun seterusnya. Begitupun juga dilakukan pada sampel tanah B. Nah, untuk persentase berat tanah yang hilang itu nggak boleh kita hiraukan karena bisa saja dalam suatu praktikum itu ada tanah yang tertinggal di dalam ayakan, bisa di sela-selanya atau ada yang terhambur atau terjatuh pada saat penggunaan alat shift checker ini atau alat penguji dari shift analysis ini. Nah, untuk memperoleh persentase berat tanah yang hilang atau A itu diperoleh dari 500 dikurang 250 atau 500, maksudnya di sini 500 dikurang W total dibagi dengan 500. Nah, sehingga hasilnya yaitu 0,5%. Nah, mengapa di sini ditulis oke? Karena untuk persentase berat tanah yang hilang ini harus di bawah 2%. Jadi mengapa ditulis oke? Karena dia memenuhi. Begitupun dengan sampel tanah B. Di sini dia 0,65, berarti di bawah 2%, berarti dia oke. Untuk memperoleh 0,65 ini diperoleh dari 500 dikurang 175 dibagi 500 sehingga hasilnya yaitu 0,65%. Sehingga untuk berat tanah yang hilang pada tanah B itu 0,65%, sehingga ditulis oke karena berada di bawah 2%. Nah, berikut adalah persentase kerikil pasir dan butir halus untuk masing-masing tanah. Nah, di sini yang akan kita hitung yang pertama itu persentase pada tanah A, di mana pada kerikil ini yang maksudnya di sini kita mengambil dari ukuran ayakan yang lebih besar, yaitu dari ukuran ayakan 37,5 hingga ke 4,75, sehingga yang diperoleh itu sebesar 11 ditambah 31 ditambah 26 ditambah 0 dibagi 250 dikali 100%, sehingga untuk persentase kerikil itu sebesar 27%. Nah, untuk pasir itu kita ambil dari antara saringan 4,75 mm sampai dengan ukuran ayakan sebesar 0,075, sehingga yang diperoleh yaitu 66,8%. Maksudnya di sini itu antaranya berarti di sini. Maksudnya di sini yaitu antara 37,5 sampai dengan ukuran ayakan 4,75. Berarti yang dijumlah adalah 0, 26, 31, dan 11. Seperti itu. Nah, untuk pasir adalah antara dari 4,75 sampai dengan 0,075, sehingga diperoleh 15 tambah 16 tambah 32 tambah 41 tambah 21 tambah 24 tambah 18 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 66,8%. 250 ini adalah W total. Di sini W totalnya. Nah, untuk butiran halus itu adalah
ukuran yang lolos ayakan dari 0,075 atau dia berada di pen. Nah, yang lolos di pen itu sendiri adalah sebesar 5%. Jadi 5% dibagi W total yaitu sebesar 250 dikali 100 sehingga butir halus itu sebesar 6%. Nah, ini untuk persentase tanah A. Nah, berikut adalah persentase untuk tanah B, di mana kerikil yang diperoleh itu sebesar 0%. Caranya sama. Mengapa di sini 0%? Karena dari data yang kita peroleh itu untuk nomor ayakan dari 37,5 sampai dengan 4,75 itu tidak ada hasilnya. Itu loh, nggak ada, sehingga hasilnya di sini dibagi 0 dibagi W total dikali 100%, sehingga 0. Untuk memperjelasnya, berikut saya putar kembali slide di mana sampel tanah B untuk nomor ayakan 37,5 sampai dengan 4,75 itu hasilnya 0 atau tidak ada. Nah, untuk persentase contoh tanah B yang pasir yang diperoleh itu sebesar 98,3%, di mana 8 tambah 7 tambah 11 tambah 21 tambah 63 tambah 48 tambah 14 tambah 3 per W total itu sebesar 175. Begitu. Untuk butir halus itu yang lolos saringan dari yang lolos dari nomor ayakan 0,075 atau berada di pen. Kalau dari sampel tanah B itu dia sebesar 3, sehingga 3 dibagi W total dikali 100% itu sebesar 1,71%. Nah, berikut adalah untuk memperoleh hasil dari nilai CU dan CC untuk masing-masing tanah dan kita dapat memberikan komentar mengenai tanah tersebut, apakah dia bergradasi baik atau bergradasi buruk. Nah, dari kurva ini diperoleh dari hasil persentase tanah yang lolos dan diameter saringan, di mana yang biru ini adalah sampel tanah A, dan yang merah adalah sampel tanah B. Dari kurva ini kita dapat menentukan diameter saringan pada persentase 10% dan diameter saringan persentase 30% dan diameter saringan pada persentase 60%. Karena ketiga hal ini perlu diketahui karena untuk menghitung CU dan CC adalah meliputi ketiga ini. Berikut adalah hasil dari pemplotan dari kedua sampel tanah ini. Atau kedua sampel tanah ini kita dapat memperoleh CU dan CC-nya dari hasil pemplotan dari persentase ke-10, persentase ke-30, dan persentase ke-60. Berikut adalah hasilnya. Nah, untuk tanah A itu sendiri diperoleh untuk D10 itu sebesar berdiameter sebesar 0,1. Untuk D30 itu 0,3. D60 sebesar 1,8. Sehingga CU atau koefisien keseragaman itu diperoleh sebesar 18. Nah, untuk rumus dari koefisien keseragaman itu sendiri adalah diameter butir dalam milimeter, dalam 1,8 mm yang berhubungan dengan 60% yang lolos. Begitu dibagi dengan diameter butir dalam 0,1 mm yang berhubungan dengan 10% yang lolos, sehingga yang diperoleh untuk koefisien keseragaman sebesar 18. Nah, untuk CC atau koefisien kelengkungan itu diperoleh dari D30 pangkat 2
dibagi dengan D60 dikali D10. Sehingga diperoleh sebesar 0,5. Nah, dari perhitungan CU dan CC dari sampel tanah A ini dapat disimpulkan bahwa CU itu sebesar 15, maka tanah A bergradasi sangat baik, di mana ketentuan ini diperoleh dari SNI atau standar yang berlaku. Nah, untuk CC itu sendiri atau koefisien kelengkungan itu tidak berada di antara 1 dan 3, maka tanah A bergradasi buruk, di mana apabila hasil dari koefisien kelengkungannya ini berada di antara 1 dan 3, maka tanah A itu bergradasi baik. Kita lanjut ke sampel tanah B. Nah, untuk tanah B diperoleh D10 sebesar 0,16, D30 sebesar 0,2, D60 sebesar 0,25. Nah, untuk memperoleh CU-nya itu atau koefisien keseragamannya itu D60 dibagi D10 seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga di sini adalah 0,25 dibagi 0,16, sehingga hasilnya itu 1,56 untuk koefisien keseragaman. Nah, untuk koefisien kelengkungannya itu sendiri adalah 0,2 pangkat 2 dibagi dengan 0,25 dikali 0,16. Hasilnya sebesar 1. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa CU itu berada di bawah 15 dan mendekati 2, maka tanah ini bergradasi sangat jelek. Karena apabila dia 2 atau 3, maka tanah tersebut itu bergradasi sangat jelek. Itu untuk koefisien keseragamannya. Bergradasi sangat jelek ini misalnya seperti pasir pantai. Itu sangat jelek gradasinya. Nah, untuk CC sama dengan 1, itu dia bergradasi baik. Karena dia termasuk 1 dan 3, atau berada belum termasuk antara, tapi dia adalah 1. Berarti dia bergradasi baik. Nah, dari hasil pengujian shift analysis yang kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan di mana dari hasil pengujian tanah di lab dan hasil perhitungan yang kita sudah lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut bergradasi jelek. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Dikarenakan kriteria CU dan CC tiap tanah yang ada baik di tanah A maupun tanah B itu tidak sesuai dengan standar. Karena apabila salah satunya tidak memenuhi, maka dia tetap bergradasi buruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel tanah ini adalah bergradasi jelek atau buruk. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai soal nomor 4 bagian 2 ini tentang pengujian shift analysis. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.